Oke, selamat pagi ya Abu ya. Welcome back ya teman-teman semuanya. Saya akan berterima kasih yang pertama ya untuk waktu kepada Abu itu yang pertama ya. Menyediakan waktu untuk kita semuanya untuk belajar di sini ya bareng-bareng. Dan saya juga mau saya thanks ya buat teman-teman semuanya yang selalu hadir di pagi hari karena tanpa kalian pun ya acara ini ya nggak seru ya teman-teman ya. Hmm. Tanpa Oke, kalian silakan kita A. cuman video callan gak jelas ya. Cuma video callan kan. Silakan A. Oke teman-teman, selamat pagi. Balik lagi di Rest Area 89 dan seperti biasa kita di sini berjeda sesaat gitu ya. Kita di sini santai dan rileks sesaat untuk kita bisa memulai hari dengan semangat lah intinya gitu ya. Dan yang paling penting tetap kita berbagi good vibes pagi-pagi kan penting banget gitu ya untuk memulai hari. Jadi Rest Area 89 hadir untuk Anda untuk kita sama-sama bisa melepaskan semua apapun yang penting untuk dilepaskan dan at least kita dapat knowledge dan semoga harapannya tidak hanya berhenti dalam pengetahuan tetapi kita transformasikan dalam pengalaman dan laku kita keseharian. Dan semoga ini bermanfaat tidak hanya untuk pengetahuan tapi untuk meningkatkan kualitas hidup lebih baik dari sebelumnya. Gitu Kang, kira-kira Kang. Wah, keren banget ya. Itu Teman-teman sebelum itu openingnya Ruang Makna gitu Kang. ruang makna, ruang guru. Entah, saya punya program namanya Ruang Makna di TV, di Si Oke. Today kan. Nah, Heeh. openingnya kira-kira nggak jauh beda kayak gitu-gitu. Itu ngapalin dulu, bikin dulu atau gimana? Oh nggak, tinggal pencet play, langsung ngomong kan. Kayak saya kan nanti katanya suruh ngebuka acara yang di Soreang ya. Ah, Kan itu ada ayah guru, ada abu gitu kan. Kadang hmm. saya anjir rek ngebuka naon ini. Kadang saya suka mikir gitu, apa yang harus saya buka nanti gitu pembukaan. Itu saya sampai cari-cari di Google cara membuka acara. Ya, ada kan saya tidak berpendidikan, jadi saya nggak ngerti gitu. Hmm. Aman Kang, santai we lah. Nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, nggak perlu takut dosa ya. Mm-mm. Hidup mah ya jalani saja. Ya paling kita dianggap jelek sama orang ya nggak apa-apa gitu. Mm. Nah itu enaknya kalau kita udah mencintai diri gitu. Dan bebas Kang, freedom. Bebas, nggak apa-apa. Paling orang bilang ih malu-maluin kayak gitu. Ya udah, emang nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya tidak membuat dompet saya lebih tipis juga kan? Itu ya kalau kunci kehidupan saya mah jadi udah nggak tahu malu. Oke teman-teman, oke teman-teman semuanya, minta tap-tap layar dulu sampai 50K. Jangan lupa posting ulang ya. Klik 3 titik di bawah atau tanda panah posting ulang ya. Jangan lupa absen-absen juga. Kita mulai ya. Kang, kalau si tap-tap itu teh 50-100 teh ngaruhnya apa sih Kang? 10% live kita disebarkan ya. Cuma 10%. Oh, Nih ya oke. 10%. Sekarang tuh ada posting ulang atau share itu ya, dulu tuh share ya. Itu mungkin 30% lah gitu kan. Repost, repost. Repost itu Kalau repost itu 30%. kita nge-repost kemana itu? Itu tuh nge-repost ke teman-teman yang ada di kita. Jadi Followers. misalkan temen AA ya follower AA siapa gitu. Tapi itu pun yang aktif followersnya ya. Oh, kalau Abu nge-repost ini gitu. Jadi ah, si live ini tuh kebawa ke followers Abu gitu. meskipun ada notifikasi. Nggak ada kalau notifikasi bagi orang-orang yang scroll saja. Oh, Nih ya, oke. ini temen Abu lagi scroll. Ah, Karena Abu posting, nah si live ini muncul ke beranda dia. oh, Gitu. oke, oke. Oke, itu tapi yang paling tinggi ini hampir 50% di share-nya nggak ada lagi selain Gip. Oh. Let's ke sana. Dan memang itu jarang terjadi di room ini ya. Itu mah nggak ada. Gak ada lagi, cuman itu udah yang paling tinggi di push langsung di ini tuh gitu. Iya. Kalau ada gip-gip gede ya tetaplah Ah, ke sana ya cuannya bisnisnya di situ. iya. Oke, teman-teman semuanya ya langsung kita naikkan Langsung Kang. Oke. Langsung kita naikkan ya, teman-teman. Kayaknya banyak yang ngantri dari kapan gitu. Aduh, maaf ya teman-teman. Kan Oh ya, kemarin kita free ya, ayah libur ya. iya kemarin kita Kemarin libur. libur, Abu sibuk ya, teman-teman. Halo. Halo? Halo. Halo? Wah, kepencet ya si Gana Kang. Ya, Bu Yogis tuh. Pernah, pernah. Pernah ya? Aduh, Heeh. buka kamera ya. Sabtu paling libur ya. Iya, oke. Halo.
Saya pagi-pagi ibu-ibu ada syuting iklan, keren, weh. Di mana, Kang? Ya di tempat itu, weh, di tempat live. Oh, Oke, mantap. TI, Damang TI. Halo, pagi Mbak. Pagi Kang Abu. Halo pagi. halo juga. Assalamualaikum. Salam. Wah, TII ada. Saya nggak say hi ke TII ya, soalnya nggak follow saya yang TII. Ih, saya ngikutin Kang Saya udah Anjrit. follow TII. Sudah, aku udah ngikutin Kang Anjrit juga. Enggak, bukan kamu, bukan Ted ini yang di sini TII. Gampang, alhamdulillah. Teh Tri Utami. Halo, ada siapa ini? Vivi Kang Anjrit sama di Tegal. Vivi di Oh, Tegal. iya. Kak Vivi. Gimana mertuanya udah aman, Mbak Vivi belum? Belum sih, saya cuma pengen bagi cerita gini Kang. Iya. Akhirnya tuh kan kemarin saya udah banyak tuh yang belajar intuisi segala macam. Mm-mm. Ternyata tuh malah suami saya tuh merasakan perbedaan saya katanya. Oh, gimana bedanya jadi gimana? Beda Coba tuh kan bisa bedanya. jadi beda aneh-aneh kan? Gimana Bukan, coba? bukan aneh. Maksudnya saya kan dari dulu banyak care-nya ya sama keluarga. Kalau saya tuh care banget itu sama keluarga, pokoknya sama siapapun. Saya itu sayang sama semuanya. Tapi ternyata tuh suami tuh setelah saya belajar dari Kang Abu yang kemarin tentang kemarin ilmu-ilmu kemarin saya terapin itu bilangnya saya tuh banyak berubahnya tuh lebih nggak banyak saya lebih banyak diemnya sih nggak serba komentar gitu kata Kang Abu kan diem dulu aja gitu kan. Mm-mm. Nah, diem ini malah yang dipertanyakan sama suami saya ini gimana ya Kang Abu. Iya kan, maksudnya jadi gimana responnya tuh apa sih yang berubah tuh apanya berubah ke arah jadi lebih nyaman kah atau lebih tidak nyaman kah? Gimana maksudnya? Kalau kalau di diri saya tuh lebih nyaman karena nggak banyak banyak bicara ya, nggak banyak komplain atau apapun lah. Pokoknya saya menerima. Pokoknya yang diajarin sama Kang Abu waktu itu tuh beberapa minggu yang lalu tuh saya terapin selama ini 3 minggu gitu kan. Saya Mm-mm. merasa nyaman, saya merasa tenang, tapi di lain pihak suami saya tuh lebih menanyakan saya tuh rada aneh gitu loh, banyak diemnya. Padahal saya tuh lagi belajar di situ gitu loh, Kang. Iya kan berarti anehnya tuh kan aneh suami berarti agak nggak nyaman gitu kan? Lebih ke Iya, situ dong. Ah heeh, kan? kayak ada perubahan di saya, padahal perubahan itu baik gitu loh. Ya, ya. Ya gini, kan sesuatu yang berubah itu apapun itu kan sesuatu anomali itu kan pasti ada gitu ya. Dan itu sesuatu yang pasti dalam perubahan itu pasti akan membuat attraction atau ada apa nih gitu. Nah, ada baiknya juga Mbak Vivi ngejelasin gitu. Pak Mm-mm. Su gitu misalnya, aku lagi mau belajar lebih menerima apa-apa terserah deh tekniknya Komunikasi gimana. ya. Dikomunikasiin gitu. Maksudnya juga supaya ngerti bahwa aku lagi mau belajar sesuatu yang mau lebih acceptance kah? Terserah deh Mbak Vivi bilangnya apa. Tapi diceritain juga bahwa ya ini lagi latihan aja sih gitu. Lagi Iya. tirakat gitu. Iya, saya udah bilang gitu, cuma merasanya tuh saya tuh lebih beda gitu. Jadi saya ada rada-rada beban juga, Kang. Maksudnya, loh suami saya kayak nggak nyaman ya sama sama dengan pembicaraan segala macem gitu loh. Nah, ditanya juga berarti nggak nyamannya apa, kenapa nggak nyamannya. Terus Mbak Vivi juga penting untuk menyelaraskan kan. Mm-mm. Gini loh Mbak, kita kan ingat nggak level paling tinggi itu kan bijaksana ya. Iya, Bijaksana tuh kan bukan berarti kalau aku misal gini ya. Kita lagi belajar misalnya hening gitu. Terus iya, karena ngerasa hening ini penting banget, ada orang ngomong hening gitu kan enggak gitu juga kan. Dalam mm-mm. artian dalam Dikit-dikit hening. oh dikit-dikit. Ada orang aja ngomong lagi belajar hening. Masa kan enggak gitu gitu, Mbak. Enggak sekaku itu gitu. Tapi kan poinnya ngerti bahwa belajar hening pun nggak usah jadi aneh karena kenapa? Tetap menyelaraskan dengan apa sih yang dinyamankan oleh suami gitu misalnya. Dan itu perlu dikomunikasiin dan diceritain bahwa aku lagi belajar sesuatu, belajarnya kayak gini, apa yang nggak nyaman dan apa yang nggak oke gitu. Itu kan nanti bisa dikalibrasi gitu loh Mbak. Iya, saya juga udah bilang, saya lagi belajar nih dari ilmunya Kang Abu. Saya juga ngomong kalau lihat, ayo belajar bareng, terus lihat letting go-nya juga gitu kan. Dia sih sebenarnya rada-rada pengen, cuma ya itu penerimaannya kayak kurang. Itu padahal saya tuh bukan berubah yang berubah seperti apa, Kang. Maksudnya
Cuma saya itu banyak lebih di apa ya, berubah di nggak komentar misalnya dia lagi kerja apa gitu kan, biasanya saya lebih ini kan, lebih inten tapi saya kurangi yang kayak gitu-gitu itu loh. Ya nggak apa-apa kan semua pasti perlu adaptasi kan, Mbak. Mhm, Perubahan itu nggak mungkin nggak kalau 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 tidak ada adaptasi itu kan berarti kan belum ada perubahan kan. Nah, mhm. jadi poinnya saya rasa sekarang belajar untuk mengkalibrasi bahwa memang nggak terlalu banyak komentar, tapi juga dijelasin atau juga dikomunikasikan gitu kan. Dan akhirnya mbaknya kabur sekarang nggak ada ya. Sebenarnya kalau turun kayak gitu langsung mah butuh kuota itu ya. Kuotanya ini habis kayaknya. Ya, jadi intinya Mbak Vivi lanjut aja dulu komunikasiin, nggak usah jadi aneh. Betul. Justru sebenarnya ya teman-teman ya, sesaat kita belajar ini, kita tuh bukan menganeh loh, tapi membijaksana gitu. Betul. Lebih bisa menempatkan, lebih sadar. Meskipun cerewet, tapi sadar aku lagi cerewet. Aku tahu gitu. Karena di dalam kondisi kalau kita sadar, kita tuh lagi memerankan. Betul. Tapi kalau kita nggak sadar, kita lagi kebablasan gitu. Nah, jadi memang penting dikomunikasikan, penting untuk didiskusikan. Karena kalau justru malah kitanya jadi kan suka gini, Kang. Sorry ya, ini lagi belajar tirakat gitu misalnya, Benar, Kang. benar. Ah, Malah jadi asingnya diri sendiri justru. jadi Justru kayak ya justru harusnya kalau belajar kayak gini tuh bentuk penerimaan terhadap sekitar itu lebih tinggi lebih tinggi, benar. Betul, Dan itu sih dan teman-teman. dan Iya, maksudnya, iya. Kan saya mah kan ah, ya, saya walaupun bodoh tapi paham teman-teman ya. betul. Karena memang pernah dikubur sih. Memang ya itu impact abis dikubur gitu sih. Itu sih Mbak Vivi ya. Jadi sok lanjutin dulu, komunikasiin, jangan ngerasa. Kang sorry ya, ini satu kata yang mungkin mewakili sih. Banyak orang yang belajar kesadaran jadi ngerasa eksklusif, Kang. Benar, benar banget. Ah, jadi Gua kan sok-sokan. kesadaran. Sorry ya, gua udah Sorry ya. 1000 ya. Ah, gitu, Kang. Kan kalian-kalian kan belum ngerti gitu. Dan Betul. habis gitu vibrasinya teh ngajak supaya mereka jadi berubah gitu. Itu tuh tipis loh. Hati-hati loh teman-teman ya. Salah, Ah, bukan salah sih ya. Gimana? Jangan jangan kayak gitu, bukan yang itu ya. nggak tepat aja sih, Kang. Betul. Dan ya, saya selalu mengulang-ulang belajar kesadaran tuh bukan sesuatu yang wah kok. Bukan Benar, yang gimana, biasa aja sih gitu. benar, biasa aja benar. Karena ya maaf ya ini juga banyak terjadi sih kalau ngomongin banyak. Jadi ngerasa setelah ikutan satu tarekat, misalnya ikutan apa, jadi wah eksklusif nih. Saya muridnya si Mbah ini gitu. Betul, betul Muridnya banget. Gus ini gitu Betul. misalnya. Nah, jadi akhirnya ngerasa bahwa yang lain kayaknya belum ngerti deh gitu. Nah, itu juga Jadi hati-hati. ngerasa banget bahwa kunci surga saya tuh udah aman gitu. Udah aman gitu. Udah aman. Padahal sekarang surga pakai face detector nggak pakai kunci lagi ya gitu lah. Pakai muka. Makanya Iya benar teman-teman, jangan seperti itu ya teman-teman ya. gitu Kang. Oke, Itu tipis sih memang sih. Tapi ya bisa penting tipis untuk banget. dilalui sih. Ada yang beda aja. Saya kadang kan sering masuk ke live AA ya, ngasih pause apa gitu. Saya sering Hmm. saya lihat komenan kan di bawah, duh masih pada berantem kata saya. Halo, Ya kalau di assalamualaikum. live AA mas kok ada yang berantem wae gitu di Menarik bawah. sih Kang. Makanya Menarik sama sih. saya mah suka temen-temen tolong ya buat kalian jangan sok suci ya. Gak penting itu. Yang paling penting itu rekening kalian ada berapa ya, rumah kalian masih di gang atau enggak. Itu pasti komen kayak gitu, tanyain aja ke follower AA ya kalau ada saya. Itu kayak no komen aneh itu Kang, Kakak Anjurit. Gimana? Ada yang komen aneh itu Kakak Anjurit? Gak ada ke saya mah. Oh iya. Gak ada gitu. Iyalah. Antepkeun we Kang. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum, Kang Akang, Waalaikumsalam. Kang Anji. Aduh, akhirnya diangkat juga, Iya, sama siapa di mana? sama Teh Ini rokok Cici udah ya pakai. di Sukabumi, Siapa? Teh, sorry. sama Cici di Sukabumi. Halo, Cici. Bisa buka kamera nggak? Gak bisa, ya Oh, Cici. nggak bisa. Bisa. Heeh. Gimana? Cuman ini aja ya, lagi nggak punya masalah sih soalnya. Hmm. Cuman udah praktek sedikit-sedikit ya dari nonton ini setiap hari gitu. Alhamdulillah banget. Banyak banget lah perubahan
di diri saya gitu, di anak-anak sama suami juga, sama lingkungan sekitar juga. Dan Gimana karena gimana? dia, Cerita dong perubahannya apa, belajar apa dari ya, asalnya gimana, sekarang gimana gitu. oh iya iya ya. Dulu tuh kan suami tuh cuek banget, anak-anak juga susah banget gitu diaturnya. Terus Terus lingkungan juga sepertinya kayak kurang suka gitu sama saya yang memang jarang bergaul gitu. hmm, Kesehariannya tetap di rumah aja gitu. Terus gimana ya? Bingung ngomongnya dari mana ini. Cuman kesini setelah belajar gitu, apa nerima lah gitu, nerima semua eh, karakternya anak-anak, suami, sama menerima diri saya sendiri gitu ya, apa adanya diri saya sendiri, nggak banyak expect lah kaditu kadia gitulah pokoknya mah. hmm, Alhamdulillah lebih tenang ke saya, dan ternyata suami juga sama anak-anak juga kayaknya menyelaraskan gitu. Ternyata nggak hmm. usah ngerubah mereka, ternyata setelah saya tahu tuh dari nonton-nonton PT-PT-nya Kang Abu gitu, ternyata saya dulu yang harus berubah gitu. Oke. Jadi semesta juga menyelaraskan lah anak-anak, suami terutama ya itu. Karena ya menurut saya memang apa, suami dan anak-anak itu ternyata guru ya dalam hidup Hmm. saya. Betul. Bener. Jadi ya udah sekarang mah nggak banyak ngomel, nggak banyak kesel gitu, geremet. Sampai dulu dulu tuh pernah sampai apa, kalau kita ngomel tuh kan mereka nggak terima ya. Tuh. Jadinya ditekan, dia apa, ditahan sendiri gitu ku sorangan teh, jadi kalah mendam sorangan teh, jadi apa ya, jadi depresi gitu Kang. Aku teh Hmm. sempet sempet ke psikiater ya bolak-balik gitu, karena nggak bisa tidur tuh beberapa bulan-bulan. Tapi sekarang udah oke. Alhamdulillah sekarang lebih rileks ya, lebih bodo amat, bukan bodo amat sih, apa ya, ya udahlah ini merenan passion saya, takdir saya, jalan saya, udah Hmm. merenan Allah oge, apa, semesta juga gitu ya menyelaraskan lah seperti suami anak-anak, ternyata tuh kudu gogorowokan ya kita teh. Hmm. Betul. Iya, setelah kita kalem mereka juga kalem sendiri, kayak menyesuaikan aja gitu, ngaguluyur we gitu. Keren, keren, Bener. keren, Jadi keren, keren. sekarang mah, dulu mah kalau sholat tahajud atau apa minta minta minta, sekarang mah enggak. Bukannya nggak butuh lagi apa apa ya, maksudnya kayak bersyukur ya Allah, terima kasih lah pokoknya mah, apapun yang dikasih sama Allah tuh terima kasih lah pokoknya mah, alhamdulillah lah gitu. Mantap, Makin Teh Cici, tenang lah atur gitu. nuhun Mantap. ceritanya, Hmm. perubahannya, dan ini sekali Mm-mm. lagi Kang, kita bisa mendapatkan testimoni ketika siapapun yang dilakukan, diamalkan, dan diaplikasikan dengan konsisten ya. Teh Cici salah satu contoh yang bisa ngerubah yang asalnya marah-marah lah, apa dan Betul. seterusnya sekarang feel better gitu. Dan itu keren pisan. Keren Nuhun Teh, banget ya. Iya, alhamdulillah. atur nuhun Makasih, pisan. Terima makasih kasih Kang ya Teh Abu, Cici. Kang Anggrit ya. Ya, Terima Teh Cici, kasih. terima kasih. Keren banget itu Teh Cici. Saya doakan semoga cepat menjadi ustazah ya. Dadah. 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 Ya, Ya. makasih dadah. Makasih Teh. Turunnya ya kumaha. Nah, si Teh. Keren Teh, mantap euy. Nah, ini kita angkat-angkat lagi ya, teman-teman. Itu ada coach tadi, coach siapa ya? Saya baru lihat tuh. Oh iya public speaking Kang. Jadi nanti mungkin kalau berkenan dan masih ada kita bisa angkat untuk berbagi, beliau bisa ngajarin kita public speaking Kang. Oke, boleh tuh ya. Saya belibet tuh ya. Public Nah, speaking itu bicara kan ya. iya bicara. Assalamualaikum. Biar Akang Waalaikumsalam. bisa aja. Assalamualaikum, Salam, silakan. Kang Anjrit, Kang Abu. Ya Ibu. Subhanallah, alhamdulillah ya bisa terhubung. Eh, Dibuka Bu iya. kameranya Bu. Oh iya belum ya. Oh jangan, nggak usah lah Kang, belum itu. Berantakan nggak itu. Nggak apa-apa Bu. Itu lagi buka kamera kita. Aduh maaf,
begini lebih aman. Tadi juga yang lain begini kok ya. Kalau Oh, yang lain gitu. mah nggak bisa buka kamera. Iya baiklah, Ya, baiklah. silakan nah, biar Iya Bu, nggak apa-apa kan, kita kan santai aja. Iya, Kan sebentar. ruangan ini tuh nggak ada yang ngejudge kok Bu, kecuali si Anjrit yang ngejudge ya. Iya, nggak Bu, apa-apa. santai aja. Bu. Bu dijat sama saya mah langsung kaya loh Anda ya. Iya, masya Allah, subhanallah. Ini saya on camera ya Allah. Bismillah. Ya. Ya, sudah nampak ya. Belum. Bismillah. Nah, Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu dari majelis mana, Bu? Dari Majelis Taklim Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, alhamdulillah sudah bisa ini ya bergabung. Saya setiap hari mengikuti live-nya Kang Anjrit, Kang Abu, apapun momen-momen selalu saya ikuti dan Oke. di sini mungkin saya hanya berbagi pengalaman saja ya yang saya rasakan setelah rutin mengikuti gitu. Jadi Ibu itu ayam ya, sehat Bu? Bisa. Sehat ayam? Kasihan teriak-teriak. sehat sekali. Oh sehat ya. Saya nggak tahu Sehat suara sekali, ayam yang Kang lagi Nazrul. sehat sama yang lagi bete sama yang lagi jomblo tuh nggak Iya, ngerti. Soalnya ayamnya sama sehat kalau sekali ayam itu ya. kalau berkokok. Oh iya iya. Terus gimana Bu? Ruyuknya masya Allah kenceng. Iya. Gimana Bu? Iya. Ya, apa ya? Jadi itu Kang, jadi sekarang ini lebih bisa tadinya yang suka denger yang itu karena saya suka kemarin lihat videonya Kang Abu emang itu jadi bisa memanage itu juga jadi emang aja gitu lewat aja kalau ada yang didengar di kuping, dilihat di mata gitu ya. Jadi bisa udah lewat aja gitu. Ya itu pengaruhnya sangat luar biasa sudah alhamdulillah lah ada perbedaan. Jadi sekarang masa bodoh aja gitu memang itu lebih aman, lebih nyaman dan sekarang perubahannya saya rasakan lebih baik, energi lebih banyak yang positif masuk, itu saja sih sebenarnya karena saya selalu mengikuti setiap hari dan bisa ikut live begini, saya ini bersyukur, rasa syukur saya aja, terima kasih sekali, alhamdulillah bisa bergabung, bisa bertatap muka langsung seperti ini, sudah alhamdulillah sekali, ini rasa syukur saya begitu pagi hari ini, subhanallah, alhamdulillah, dan Keren. mungkin itu saja di Bu, bawah saya lebih mau nanya dulu sebentar Bu. banyak antrian. Apa Ibu Ya. dari sebelumnya gimana, terus abis belajar, terus Sebelumnya jadi gimana? saya itu karena saya memang mengalami hal yang ya kalau menurut saya waktu itu berat sekali gitu ya. Menurut saya waktu itu aduh saya merasa nggak berguna banget, merasa sangat sudah hancur banget, udah nggak berarti lah gitu. Kalau udahin aja lah gitu. Waktu itu sampai seperti itu gitu loh. Dan ternyata tidak seperti itu. Alhamdulillah sekali Allah memberikan saya petunjuk lewat video-video, lewat konten-konten. Saya mengikuti Kohen juga. Terus waktu itu Coach Pena saya ikuti ya lewat kontennya Kang Anjrit ini. Jadi terhubung ke siapa seperti itu dan akhirnya membuat saya lebih positif dan sekarang saya sudah bisa menerima semuanya. Alhamdulillah meskipun memang prosesnya subhanallah luar biasa tapi Wah, keren banget. alhamdulillahirabbil alamin saya merasa sangat positif dan saya merasa berharga sekali sekarang ini saya sangat merasa berharga diri Terima kasih, ya. saya tidak hancur saya bisa bangkit dan saya bisa menghadapi semuanya alhamdulillahirabbil alamin itu pengalaman yang luar biasa dan ini adalah anugerah hidayah dari Allah yang tidak bisa saya gambarkan dengan apapun di dunia ini begitu Ya. karena saya merasa selamat gitu Kang. Terima kasih. Wah Terima keren Bu. kasih. Keren Keren. banget Bu ya. Subhanallah, Abita saya- Keren Ibu. Ibu makasih ya. Ibu energinya, vibes-nya saya rasa Iya. menggugah semua yang nonton gitu dan Iya, amin. saya ngerasa banget dan ngerti banget bagaimana Ibu bisa melampaui semua yang tadi Ibu cerita gitu ya.
dan Iya, ibu mulai bisa ngelihat dan ibu mulai bisa bersyukur atas semua yang ibu dulu anggap itu iya, kepedihan, iya, itu suatu masalah, itu iya, satu kebencian, tapi ternyata ibu bisa melihat bahwa dan bisa berterima kasih dan itu luar iya. biasa Bu. Itu nggak Dan mudah. Hmm. saat ini pun sebenarnya saya juga masih menghadapi gitu karena memang satu tempat gitu itu tidak bisa saya hindari sekali itu pasti terjadi tapi alhamdulillahnya karena sudah ada ilmu-ilmunya tersebut saya bisa melewati saya bisa lampaui aja gitu aduh udah nggak ngereken gitu maksudnya udah nggak ngereken gitu akhirnya itu ternyata membuat saya sangat damai gitu itu subhanallah terima Keren Ibu. kasih Masya Keren, Allah Bu. Tepuk tangan iya dulu dong Kang. Keren pisan Ibu Sri. Makasih Bu ya. iya Makasih banget. makasih Makasih. sehat selalu buat Kang Abu Kang Andri rezekinya makin lancar makin banyak dan ilmu-ilmunya selalu kita tunggu-tunggu setiap harinya, setiap waktunya, apapun YouTube-nya semua sudah saya ikuti semuanya, tidak ada yang terlewat. Tapi mungkin belum bisa masuk kelasnya yang di share-share Kang Anjri di grup-grup aja belum bisa mengikuti. Nanti pasti saya juga akan ikuti. Itu. Nggak perlu Bu, yang penting ya Ibu tidak melewatkan iklan di YouTube ya. Iya. Selalu ya saya selalu waktu luang saya itu sekarang saya gunakan untuk melihat itu semua memang gitu. Keren. Jadi Oke. betul-betul tidak ada yang terbuang telinga saya untuk mendengarkan yang bermanfaat, mata saya untuk melihat yang bermanfaat. Jadi benar-benar tidak ada yang sia-sia gitu. Terima kasih. Keren Bu. Wah, keren banget Bu. Makasih Bu Ibu ya. makasih Bu. Ya sama-sama ya. Ya, Dadah, Ibu. terima kasih. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, keren Kang. Ada satu punch word-nya dari Bu Sri tadi Kang. Oke. Wah, itu jelek pisan Kang. Ada satu kalimat yang skip-nya cepat tapi itu dalam banget. Saya merasa selamat katanya Kang. Wah keren ya. Wah, itu edan sih. Benar, karena tadi dia udah ngerasa bener-bener, aduh saya mau ngapain gitu ya. Wah, dahsyat. Benar. Kang, kemarin saya nggak usah sebutin namanya lah ya. Oke. Aduh teman-teman, saya minta maaf kalau DM tuh emang jarang dibuka karena DM pusing liatnya sih sebenarnya gitu Banyak ya pasti sejujurnya. ya. Sorry banget gitu. Cuman at some point ya kalau memang harus nyampe mah nyampe aja gitu. Benar. Ya, tapi dikit cerita Kang. Jadi itu tuh nge-DM panjang lebar gitu Benar. ya. Terus endingnya dia bilang gini, saya udah nggak kuat katanya. Saya udah nggak kuat, saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Pokoknya nggak kuat aja. Kayaknya saya pengen mengakhiri hidup deh katanya. Benar. Gitu Kang. Wah, saya kenapa gitu ya? Oh, Itu saya tanya, balas gitu. Kan bisa ada yang iseng kan Kang. Kan yang iseng mah banyak juga kan. banyak yang iseng. Terus saya tanya, ini Mbak atau Mas atau gimana gitu ya, basa-basi dulu awalnya kan, nanya dulu, profiling lah gitu. Terus saya tanya, kenapa sih, ada apa masalahnya, kenapa kok tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih ya, cuman kenapa kenapa ada pemikiran sampai pengen udahan gitu. Mm-mm. Kan gini Kang, tadi soalnya relate banget sama kata-kata selamat gitu. Oke. Jadi mungkin menyangka bahwa ketika kita mengakhiri hidup, masalah kita tuh selesai gitu kan. Betul. Menyangkanya seperti itu pas ya. Ya maksudnya justru ya itu tadi bener sih Kang. Puncak dari semua apa yang kita sadari, Ibu Sri tuh ngomong banget bahwa ketika kita udah mulai merasa selamat, itu kekuatan yang paling kuat sih sebenarnya. Wah, Nah, betul banget. ya kan karena ya itu tadi. Tapi untung nih ya yang nge-DM ini tuh dia masih mau gitu. Mau untuk saya kasih video, udah nggak bisa ya mau ketemu mau gimana kan Bener. repot gitu. Dah sok Repot. tonton dulu ini. Kalau udah ditonton, ya kerjain dulu gitu. Saya kasih jeda semesta gitu Kang. Sok nih tonton. Karena kan semua apapun konteks ketika kita ada di frekuensi yang rendah, itu pasti datang dari pikiran, perasaan, emosi, yang bergumpal di situ gitu Kang. Betul banget. Jadi si kesadarannya tuh ketutup lagi, dan mau nggak mau itu tuh akan ngebawa kita narik ke bawah sampai akhirnya udah deh, Benar. aku nggak berdaya gitu. Benar. Nah berarti kan seseorang yang tidak berdaya adalah seseorang yang sedang tidak merasa selamat gitu kan. Benar. Makanya tadi Bu Sri ngomong, saya sudah merasa selamat. Wah itu berkah beneran. Jadi kalau tadi Bu Sri bilang bahwa ini rejeki yang luar biasa apa? Karena pada akhirnya ya
Ya benar, kita materi mah udah jelas punya sih, Benar. apa penting sih. Tapi ketika kita punya materi, punya jabatan, tapi tidak merasa selamat, Betul. Wah, itu nothing sih Kang, benar nothing banget, ah. nothing gitu. Mengerti akan kehidupan sadar kayak gini aja itu bener-bener rezeki paling tinggi, ah. Ya karena mungkin nggak banyak orang ngerti gitu ya bahwa ini saya agak sedikit ke perspektif yang agak lebih dalam gitu ya. Untuk dapetin tubuh fisik ini tuh kan susah banget Kang. Susah ya. Ya kalau kita ngelihat perjalanan panjang, Bener. gitu ya kalau kita ngomongin agak lebih dalam dari konteks spirituality gitu, kita dilahirkan dalam tubuh manusia itu ngantrinya. Teman-teman anggaplah lagi ngantri di BCA atau BCA ya Bang capek antri kan ya, Betul. ngantri panjang Betul. gitu. Wah, panjang banget, ah. Sampai kita let's say berapa kilo gitu kan kesel ya nunggu sampai antrian gitu misalnya. Bener. Bener. Nah coba sedikit mulai direnungkan bahwa apapun kesulitan yang kita dapati gitu ya, tapi dibandingkan dengan kesempatan kita punya tubuh fisik ini, endingnya nggak akan ada bandingannya gitu Kang. Bener. Wah, Jadi mau kelelahan apapun, mau kesusahan apapun, sesaat kita mulai menyadari kebersyukuran kita mendapatkan tubuh fisik yang sekarang lagi kita pakai Kang. Jadi saya spill sederhananya aja, ini kita ngomongin agak lebih dalam dikit. Simpel ya. Hanya dalam tubuh manusia kita bisa pulang ke Tuhan 100% Kang. hmm. Gampangannya gitulah. Gitu. Jadi kalau kita sekarang kasaran kata Kang, kita tuh udah banyak battle dalam hidup ya, pertandingan dari mulai penyisihan apa. Ini tuh udah final Kang. Final ya ini tuh ya. Masa sih mau udah final, nggak mau berjuang gara-gara satu hal yang membuat kita nggak ngerti gitu. Bener ya. Ini satu step lagi loh. Satu step lagi menuju kepada menang misalnya gitu kan. Ya. Intinya gampangannya gitu. Nah jadi Surga lah intinya surga. ya surga lah. Satu langkah lagi menuju surga, terus ngeluh gitu. Oh come on gitu. Please deh gitu. Ya, Meskipun ya nggak bisa dipaksain kan. Benar. Dalam perspektif apa gitu. Nah cuman relate banget. Makasih Bu Sri tadi beneran saya pas ibu ngomong saya merasa selamat. Wah edan Kang. Itu kata-kata yang beneran Benar ya. membangkitkan Kata gitu. hari ini ayah Quotes of the day itu Bu Sri. quote of the day ya. Saya merasa selamat. Saya merasa selamat gitu. Dan anyway, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri kita. Tidak akan ada yang bisa menyayangi diri kita. Betul. Kecuali diri sendiri. Titik. Titik. Berhentilah bergantung sama apapun. Benar. Ya. Apapun. Jadi Nggak ada. nomor satukan diri kalian, inget ya teman-teman ya. Nggak ada lagi sih. Akan ke yang lain lah, nggak perlu ya. Biarin orang lain mah ya, soalnya mati juga nggak ikut ya mereka. Iya. Gitu Kang, itu keren kan. Gas lah, yuk. Kebanyakan orang nggak enakan, saya nggak enak gitu kan. Tapi keren relate Halo, Selamat pagi. Pagi. Buka dulu kameranya, Kak. Siap, Kang. Nggak nyangka ya dinaikin, ya Allah, Ini rezeki mulu saya. ya. Bukan. Bukan Bu Guru, Kang. Bukan guru, ibu yang di Bali kan? Bukan. Saya yang di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Saya dulu pernah naik menanyakan tentang kebingungan saya. Saya 15 tahun di jurnalis, terus Oke. saya merasa terjebak di kondisi Kenapa saya kayak yang ibu yang di Bali yang buka perusahaan ya? Mirip. Amin ya Allah, semoga rezekinya sama ya dengan yang di Bali. Heeh. Oh, rezekinya kamu nggak kayak gitu? Mbaknya siapa ya? Punya perusahaan Sorry, Kang. Mbak. Kalau kita Mbak siapa ini? Iya mirip kan Ayu tuh, sih. bener. Iya kayak Mbak yang itu tuh Pak. Kan teman-teman pada tahu. Oke. Iya, saya Ayu di Palangkaraya. Mbak Ayu tuh yang Merasa- apa dosen bukan ya? Saya Ngajar. 15 tahun jadi jurnalis, Kang. Saya di TVRI selama 15 tahun itu menjadi reporter, host juga gitu. Jadi memang saya dari kecil itu rasa ingin tahu saya tuh memang terus ingin tahu. Makanya saya merasa masuk di room ini, belajar di sini. Jadi kayak semua terjawab apa hal-hal yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Terus sampai saya pernah scroll ada kalimat yang kayak menohok sama untuk saya. Bahasanya tuh kalau di sini tuh kalau bungul tuh bodoh gitu. Kalau jadi
saya sekarang jadi punya prinsip, saya lebih baik menjadi orang bungul kada, pintar juga kada. Maksudnya tidak pintar, tidak juga bego. Dalam artian, karena saya dikala saya pintar, saya belajar dari Kang Agu. Dikala kita merasa merasa tahu, jadi ilmu tidak akan bisa masuk gitu. Tapi saya juga nggak mau di dalam kebodohan yang saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak akan bisa merubah keadaan. Nah, saat ini Keren. saya berada kaget. Awalnya kaget. Saya menjadi di dalam masuk dalam birokrasi itu kaget gitu, Kang. Dari awalnya saya orang lapangan dengan kebebasan, saya keterbukaan semua, saya semua pertanyaan saya terus gali, bisa saya cari tahu. Tapi dengan masuk ke room Kang Abu, waktu itu saya nanya sama di Kang Andrit juga, apa obat bingung? Saya karena bingung, waktu itu kebingungan. Ternyata katanya Akang suruh kita ikuti saja mengalir, ternyata intuisi itu datang. Dan saya akhirnya ketemu yang namanya Helga, dan semakin kesini saya belajar, semakin saya terus bersyukur. Karena di luar sana makin banyak hal yang kita nggak tahu gitu loh, Kang. Banyak hal yang saya kemarin tergelitik yang saya ketemu Helga, ternyata ada keinginan saya, oh ternyata mereka ini punya hak yang sama, oh saya ada guna-gunanya. Akhirnya saya berusaha mencari komunitas. Waktu itu saya cari Gerkatin, gerakan pokoknya tunarungu itu, Kang. Tunarungu. Saya libatkan, saya ajukan ke pimpinan. Bagaimana ini? Bagaimana kalau mereka kita libatkan? Mereka sama-sama punya hak hidup, mereka sama-sama beratnya bisa berkembang. Gimana kalau mereka kita libatkan untuk BIMTEK pelaku usaha? Betul. Karena itu akan bermanfaat untuk mereka. Mungkin kalau yang fisiknya bagus akan mudah bersaing. Tapi kalau mereka ada keterbatasan, siapa lagi yang membantu selain kita? Jadi saya di room ini tuh jadi kayak merasa ada guna-gunanya gitu, Kang. Akhirnya akhirnya saya gabung, saya cari, ditantang sama pimpinan. Oke, asal kamu semua yang cari semua pesertanya. Ternyata sudah dapat semua pesertanya, saya dapat peserta 30 peserta pada saat itu tunarungu semua, dan saya tidak pernah kepikir ternyata di situ narasumbernya pun harus pakai bahasa isyarat. Saya cari lagi ke bahasa isyarat, dan itu tuh Akang tahu dalam suatu bimbingan teknis itu ternyata yang biasanya riuh dengan pertanyaan itu senyap. Karena mereka Ya karena tunarungu semua. ini ya, itu keren sih, kebayang tuh. Terus Ya terima kasih, sama-sama. Jadi saya belajar gitu, dan saya shock. Ternyata di dalam peserta itu ada Kang, ada salah satu tunarungu yang buka TPA. Saya berpikir orang yang punya kelengkapan fisik pun untuk mengaji aja itu terbata-bata. Ini tunarungu mengaji, Kang, mengajarkan dengan mereka bahasanya. Saya sudah nggak ada suara, kan, berarti mereka membaca Quran tanpa suara. Jadi membuat saya itu lagi kayak, ya Allah, ternyata banyak hal jadi membukakan mata kita, harus lebih banyak bersyukur. Betul. Lebih banyak kita harus berguna untuk orang lain. Jadi dan pada ternyata saat ya, itu saya juga Bu, ternyata kita yang komplit itu gak guna ya. Ya nggak ada guna-gunanya. Ternyata mereka lebih bersyukur. Ya, mereka lebih ternyata kan. Keren. Nah itu dia saya belajar di sini, maksudnya merendah lebih banyak kebersyukuran kita. Ini saya sharing aja sih, Kang, maksudnya betul-betul room ini kayak membantu kita menemukan siapa kita, jati diri kita. Kita tidak sekedar bertanya, tapi kita bagaimana memberikan manfaat untuk orang gitu. Mungkin saya juga berusaha jangan merasa, kata Akang, jangan main rasa gitu. Tapi lebih baik kita melihat apa yang realitanya. Jadi tapi saya mulai ini saya belajar juga dari Akang juga yang mengatakan bahwa kita tuh jangan terjebak dengan ekspektasi kita. Lihat keadaan, menyesuaikan kondisi mereka, banyak keterbatasan. Kenapa kita harus banyak mengeluh? Jadi kayaknya kesulitan itu tidak ada rasanya, Kang, saat ini. Jadi kayak melihat mereka, bukan kita tertawa di atas penderitaan orang, enggak. Tapi lebih bagaimana kita bersyukur. Allah itu, mereka yang punya keterbatasan saja,
eh, mampu menggali, mencari Tuhan itu di mana. Hmm. Hmm. Jadi kayak jalannya tuh ngalir gitu loh Kang. Jadi saya happy banget. Jadi setiap pagi. Nah sekarang saya juga berusaha menularkan ke orang tua saya. Orang tua saya agak demensia dia kan agak lupa. Jadi saya bilang, Mama bisa sembuh. Ayo kalau Mama bisa sembuh, dengarkan. Saya sampai saya setting di HP-nya Letting Go. Saya Kang, saya tiap hari buka Letting Go Akang. Tapi terus terang, Letting Go Akang itu baru saya dengar sampai 5. Karena Oke. saya akan ulang-ulang terus. Dikala saya belum paham, saya ulang lagi. Belum paham, saya ulang lagi. Saya bisa sampai 30, tapi saya betul-betul ingin paham dulu Letting Go itu apa. Keren. Keren. Halo Keren. Kang, ceket ya. Ini masih oke? Saya Oke. nge-lag nggak? Ibu yang nge-lag ya. Ngelek gak Bu Kang? Ayu. Nah, udah Mbak oke ya. lagi nih. Maaf. Dah. Oke, Mbak Ayu. Ya. Nah ini ada Helga di sini. Hai Helga. Iya, Helga Nanti ada kita tuh. ngopi Rajin ya. banget, Helga. Rajin banget. Tiap hari Helga tuh pasti ada. Pasti ada. Keren. Keren. Mbak Ayu, thank you ya. Thank you ya. Ini sharing yang keren banget. Mbak Ayu, terima kasih juga mengajarkan kita untuk bermanfaat gitu. Dan saya rasa Mbak Ayu salah satu orang yang tahu knowledge-nya dan memberikan sebuah dampak dalam sebuah program kebermanfaatan, dan itu keren banget. Saya rasa ini penting juga untuk kita contoh gitu ya. Gimana sebuah pengetahuan itu outputnya adalah kebermanfaatan gitu. Thank you Mbak Ayu, makasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih telah bermanfaat. Makasih ya. Thank you Mbak Ayu. Wah, keren ya. Keren Kang. Oh, ini hari ini sadis, ya maksudnya unik gitu ya. Itu Unik. juga memang jadi pelajaran buat kita. Kadang orang-orang yang maaf ya, yang keterbatasan, mereka tuh lebih keren loh dibanding kita yang istilahnya yang katakanlah ini secara fisik sempurna gitu. Iya. Betul Cuman Kang, saya tuh udah lama sih sebenarnya ya, selalu ya balik lagi ya. Kita tahu bahwa secara konstruksi sosial selalu dibagikan ada yang normal dan gak normal gitu kan. Benar gini. Dan tapi buat saya Kang, dalam perspektif saya normal tuh nggak ada utuh, nggak ada bagian. Karena gini, kita tuh unik dan otentik Kang. Semua normal sesuai dengan kadarnya sih gitu. Benar. Meskipun kalau kita ukurannya adalah majority, mayoritas ya oke lah ya gitu. Jadi ya kembali ketika ada orang misalkan tunarungu apa ya, itu kan jalan hidupnya dia. Benar. Bukan berarti dia nggak bagus dan bukan berarti dia apa dan lain-lain kan sebenarnya kan. Benar. Cuman begitu dia lahir sudah terprogram bahwa cacat normal, cacat normal gitu loh Kang. Konsep gitu ayah. Konsep. Jadi akhirnya ketika dia terprogram bahwa aku ini orang cacat, kamu itu orang normal. Yang normal itu begitu, yang cacat itu begini. Kang ingat nggak waktu saya ceritain Nick Fujifik yang saya ketemu di Vietnam Kang? Oke. Itu tuh orang sepotong Kang. Heeh. Tangan sepotong, nggak ada kaki, sepotong aja fix gitu. Betul. Dan dia setelah mengalami itu sampai dia mikir, saya tuh hidup mau apa sih gitu. Saya tuh hidup mau ngapain sih gitu. Wah, dia nyari makna hidup tuh dalam banget gitu. Nah, begitu dia dapat sesuatu Kang, dia nerima dirinya dan kata-katanya powerful banget. Bahkan dengan kata-kata dia bisa merubah dunia gitu Kang. Ngeri ya. Dia nggak perlu tangan, dia nggak perlu kaki, dia ketemu, wah dan seterusnya. Ya kebetulan waktu itu Nick Fujifik ada seminar di Vietnam, terus saya datang ke sana gitu. Terus ya nggak sempat ngobrol sih, cuman ngerasain vibes-nya bahwa di mana-mana sekarang dia ada Kang. Nggak mungkin nggak sold out tuh si seminarnya gitu. Itu edan Kang. Artinya apa sih? Kalau kita ngerti kembali kepada energi vibrasi frekuensi. Energi vibrasi frekuensi itu tidak ada kaitannya sama tubuh fisikmu dalam tanda petik, tangan, kaki, dan seterusnya. Tapi intinya adalah ketika dirimu bersinar, ketika dirimu bercahaya, maka cahayanya pasti akan dirasakan oleh siapapun. Karena cahaya itu tidak terletak pada fisikal kita gitu Kang. Tapi vibes-nya yang paling penting gitu. Itu sih Kang. Nah, teman-teman ya, jangan membeda-bedakan ya, karena perbedaan itu hanyalah konsep ya. Tuh, konsep dan yang terpenting kan vibes-nya Kang. Betul. Sorry ya, mau orang misalnya ya kita pakai bahasa umum lagi. Betul. Normal, oke,
Tapi vibes-nya PK Sebelen mah PK Sebelen wae, Kang. Bener. PK Sebelen teh kumahanya? Apa ya? Gimana ya? Gak enak aja gitu, bau. Susah ngeganti kata PK Sebelen ke bahasa Indonesia. Nyebelin lah. Nyebelin. Jadi kalau ini Mega nyebelin, ini Giga nyebelin, ini Teta nyebelin, tah di dia gitu tah. Nah, kalau ukuran gitu kira-kira. Oke. Super duper nyebelin gitu, tetap aja Kang. Gitu. Betul. Tapi once seseorang yang mungkin tunarungu atau tunanetra dia humble Kang, Bener. bahkan presence-nya bisa menenangkan kita gitu. Wah, bener banget teman-teman ya. Gitu. Jadi itu konsep ayah, membeda-bedakan konsep dan kita jangan terjerumus terhadap konsep tersebut. Kalau kita belajar kesadaran ya kita sadar saja gitu kan. Itu tidak seperti ini, itu tidak seperti itu gitu ya. Betul. Kayak gini saya ini kan bergaul tuh sama hampir semua kalangan ya, saya bergaul. Saya bergaul sama tukang mabuk, saya bergaul sama tukang ngaji juga, saya bergaul lah sama siapapun. Tapi ada yang unik nih ya. Saat saya bergaul sama tukang mabuk ya, ngelihat orang yang pergi ke masjid, dia tuh nangis loh sebetulnya. Kan orang lain gitu bisa menghadap ke istilahnya mah keren banget lah, bisa sampai ya bisa pengen apa istilahnya ibadah atau apa gitu ya. Nangis mereka tuh. Tapi bedanya sama orang yang sering ke masjid kalau lihat orang yang mabuk ih ahli maksiat. Ngejudge ya. Ahli maksiat Anda ya. Tapi kan di satu menurut- sisi Kang, di satu sisi ya, yang mabuk ngelihat sedih ngelihat orang ke masjid, Betul. padahal orang yang ke masjidnya juga mabuk juga sih Kang. Betul. Bagi saya ya lebih keren dia menangisi doanya ketimbang orang yang bangga akan istilahnya apa merasa suci lah gitu. Pencapaian ibadahnya gitu. Capaian ibadahnya. Bener sih Itu Kang. juga konsep teman-teman antara ini atau ini, kita mah ada di tengah aja. Mau yang ibadah silakan, mau yang gini ya silakan. Kan gini Kang, saya pernah kasih analogi nih. Ada 2 orang diputusin pacarnya Kang. Oke, 2 orang nih diputusin pacarnya, kan sakit hati dong. betul. Betul nggak? Nah, yang satu datang ke masjid, yang satu datang ke bar. Oke, Untuk ngilangin apa sih sebenarnya? Untuk ngilangin sakit hatinya. betul. Yang satu minum mabuk, yang datang ke masjid, sholat dia nggak ngerti mabuk. Dua-duanya mabuk sebenarnya gitu Kang. Benar. Jadi sebenarnya bukan masalah placementnya gitu. Karena semua tempat itu hanya batu bata yang disusun yang kita beri nama gitu. Benar. Gereja dari batu bata, masjid dari batu bata. Kenapa kok rese banget gitu? Ribet banget dengan penamaan yang dua-duanya esensinya batu bata gitu. Benar. Seakan-akan orang yang sering ke masjid itu lebih oke daripada orang yang sering ke bar gitu Kang. Benar. Ya. Gitu. Itu sih. Dan itu menarik. Hal yang menurut saya yang paling keren tuh teman-teman yang banyak duit. Betul. Bener. Ya. Maaf aja bagi siapa yang banyak duit keren. Nah. Tapi gorila susah ngerti ini sih Kang. Betul. Wah, Susah. Ya, 70 lah gimana IQ-nya ya. Gitu. Ya begitulah gitu intinya. Nah, tapi balik nih ya Kang, hari ini beneran Kang, dari mulai Bu Vivi, benar. Bu Cici, Betul. Bu Sri sampai terakhir tadi Kak Ayu, Mbak Ayu gitu ya. Tuh beneran deh, semuanya Testimoni semua ya. testimoni semua dan beneran recharging kita untuk come on guys gitu loh. Benar. Gua udah kesini nih, gitu. Ini yang belajar diulang-ulang udah di level mana sih, gitu misalnya Kang. Kan itu juga membuat kita jadi terus semangat gitu intinya. Dan mudah-mudahan kita nerima semua testimoni itu jadi antusias gitu. Oke, dia nyampe. Kan kadang-kadang suka gini Kang, ada orang yang tahu ya, orang julid dengki itu kan SMOS ya, senang melihat orang susah melihat orang senang gitu Kang. Oke. Jadi kalau ngelihat orang seneng tuh, iyo, gitu loh. Gitu. Betul banget. Itu kan dengki namanya kan. Benar. Dengki itu tuh teman-teman. Jadi merasa dirinya paling oke sendiri ya. Paling oke. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasimu, semua salah gitu. Nah itu hati-hati tuh orang yang seperti itu ya. Hati-hati kan. Wah itu susah sadar aja. Wah susah itu paling susah sadar aja. Gitu. Kita mau 1 tahun bentar lagi Februari puasa loh. Ya. Ini kalau diteliti seru sih Kang. Tapi penelitian itu kan enak kalau udah sekitar 2 tahun ya. Maksudnya saya bisa ngambil regresi dari penelitian teman-teman ini, mungkin ya nanti teman-teman pun kalau ada penelitian tolong join ya supaya nanti kita tuh acara kita keukur gitu Kang.
Oke, oke. Jadi kita tahu nanti polanya gimana, apanya gimana. Jadi mungkin bisa dijadiin jurnal gitu misalnya, Kang. Oke. Apakah misalnya Anjrit Show memengaruhi kesadaran masyarakat apa dalam wilayah apa dengan gimana parameter indikatornya apa gitu. Before afternya gimana gitu kan Oh, asik, Kang. ada ya, ada sistemnya ya. Ada. Ntar lah kalau udah setahun lebih lah, Kang, impact-nya gitu. Jadi kan kita juga bisa ngerti. Kita nggak tahu loh, Kang, orang yang pengen testimoni kayak yang tadi naik tuh mungkin banyak. Kita nggak tahu, Kang. Benar, benar, benar. Ataupun yang memang jadi nggak dapet apa-apa dan biasa aja dan gimana juga mungkin lebih banyak kita nggak tahu gitu, Kang. Bisa jadi, benar. Gitu. Nah, kita bisa, ya pengen tahu ya sebetulnya Iya. orang yang nonton ini tuh gimana sih efeknya gitu ya buat. Efeknya betul. Oh, Dan dalam penelitian itu yang saya yakin dan pasti bahwa ukuran yang paling kecil adalah gift, Kang. Udah kecil banget aja ukurannya gitu. Gitu, Kang. Udahlah pokoknya ya. gift terkecil live ini mah aduh. Belum pernah masuk harian selama 1 tahun kan. Gitu kan. Minimal kalau masuk harian kan di live itu selalu ada peringkatnya. Tuh di paling atas tuh ada peringkat ya. Dan live populer ada peringkat. Peringkat itu minimal kita dapat 50.000 diamond ya teman-teman ya. 50.000 diamond tuh 5 juta lah ya penghasilannya. Nah ini saya belum pernah selama 1 tahun. Orang lain mah tiap hari teman-teman. Oke. Sip, Kang. Ya, saya harus ke Masjid Pondok Indah. Ya Pak. Bisa telat kayak di Nah repot. teman-teman sebentar banyak sekali yang nanyain acara-acara offline ya terutama pengajian Abu. Silakan ada di mana nih untuk sekarang aja? Sampai Desember ini udah full semua. Jadi nanti Januari saya akan teman-teman mudah-mudahan si website sebentar lagi bisa sedikit di checking. Jadi nanti teman-teman saya akan ada satu website. Semua program-program kita, Kang Anjrit lah, saya lah, Kohen lah, Dokter Rama semua. Semua akan kita landingkan di satu web itu. Jadi teman-teman nggak usah banyak nanya lagi ada di mana, mau daftar apa, mau ikutan apa, mau apa. Nanti kita satuin integrated dalam satu website. Coming soon. Keren itu teman-teman ya. Coming soon. Tapi yang jelas 26, 27, 28 baliklah kabar. Kang, kita ketemunya akhir tahun ya. Kemana? Akhir tahun saya pulang ke Bandung, Kang. Gas Ya, kayak saya ke rumahnya. Siap. Itu tanggal 30, 31 kan santai itu. Ya. Saya ngambil cuti, Kang. Libur. Libur. Ke rumah Abi. Nanti saya ke rumahnya. Siap atuh Sip ya. Kita ngobrol panjang, Kang, untuk planning 2025. Gimana cara mendapatkan TikTok Universe tiap hari, Kang, di sini. Ya. Siap. Barangkali mau gabung silakan ya daftar ya. Nih teman-teman, saya juga soalnya bagi teman-teman Anjrit kelas kan banyak yang nggak paham dengan kebanyakan ibu-ibu kan yang belajar TikTok. Saya juga menggratiskan untuk ke rumah langsung sama saya diajarin ada gitu. Ya, semoga tuh nanti di tanggal 30 ada Abu. Dan teman-teman 18 Januari jangan lupa 18 Januari betul di Soreang ya ada Abu, ada Ayah Saiful Karim, ada saya juga yang belum daftar itu udah ada di PT saya ya teman-teman ya cara daftarnya tuh ada adminnya. Abu thank you banget Kang Noon ya, segera kita ketemu Kang akhir tahunnya pokoknya saya meliburkan diri dulu, kita bisa banyak cerita nanti Kang. Wah siap mantap nih ya. Nuhun ya Kang. Kang Anjrit nuhun, Teh Ajeng sehat juga Guni, teman-teman semua thank you ya teman-teman sehat, semangat, antusias dan yang paling penting happy and love you all. Dadah, sampai ketemu jam 10 nanti di TikTok boleh, di YouTube juga boleh. Jam 10 yang dekat Masjid Pondok Indah juga kalau mau datang boleh. Silakan. Tuh, Abu ada di Masjid Pondok Indah ya jam 10 teman-teman. Siap, ya, Pak. dadah. Nuhun Kang. Assalamualaikum, Pak.